Oke, kembali lagi di channel ini. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, kali ini aku akan membahas tentang transfer yang ada di bursa transfer musim panas ini untuk musim 2021 yang dimulai kalau nggak salah di bulan 9 Juni dan berakhir di 31 Agustus kemarin ya. Situs ini gue lihat dari transfer market, transfer mark, nggak ada E-nya. Oke, ya jadi ini dia. Gue udah urutin season 2021-2022, transfer window-nya semua. Dan sebelum video ini dimulai, aku minta tolong kalian tulis di kolom komentar apakah tim favorit kalian melakukan bursa transfer yang baik di musim ini. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nilai untuk tim kalian apa gitu. Kalau menurut gua adalah fans dari Real Madrid. Menurut gua Real Madrid melakukan bursa transfer yang biasa aja. Real Madrid cuma membeli Eduardo Camavinga dan juga mendatangkan Alaba dengan gratis. Gua kasih nilai 6 gitu karena Real Madrid belum bisa untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Nah, kalau kalian seperti apa? Aku pengen tahu menurut kalian di kolom komentar tim kalian gitu ya. Oke, jadi ini dia udah gua urutin dari yang paling mahal. Yang pertama tentu aja ada Jack Grealish dari Aston Villa pindah ke Manchester City. Transfer yang baik dari Manchester City, tapi harganya doang sih yang agak kemahalan. Ya, Jack Grealish dengan market value-nya 65 juta, menurut gua ini bisa ditawar 80 juta itu mungkin realistik sih. Tapi kalau sampai 117 juta, wah itu udah gila sih ya. Tapi Manchester City adalah tim yang kaya, jadi nggak masalah menurut gua. Dan Jack Grealish juga cocok dengan permainan 3-2-5-nya Manchester City. Dia adalah pemain sayap dan dia akan kreasi bola gitu. Dan ya, yang kedua kita punya Romelu Lukaku dari Inter Milan pergi ke Chelsea dengan harga 115 juta. Dari market value-nya yang 100 juta. Nah, ini menurut gua transfer yang baik dilakukan oleh Chelsea dan mereka sekarang mempunyai striker yang bisa untuk finishing bola-bola dari permainan Chelsea gitu. Karena striker yang sekarang Timo Werner ya kita lihat, kita tahu dia flop di Chelsea. Jadi ya walaupun udah usianya 28 tahun, tapi usia 28 tahun ini adalah usia dari prime-nya si pemain gitu. Jadi kita lihat apakah Romelu Lukaku bisa mempersembahkan banyak trofi untuk Chelsea. Karena ya harusnya Chelsea bisa lah menjuarai Premier League dan juga mungkin mereka juga bisa menjuarai UCL lagi gitu. Mungkin aja itu. Oke, yang ketiga kita punya Jadon Sancho dari Borussia Dortmund pindah ke Manchester United. Ya, jadi ini sebenarnya udah dari musim-musim lalu sih rumor kepindahan dari Jadon Sancho ke Manchester United. Dan kali ini Manchester United berhasil menawar dari 100 juta sampai ke 85 juta. Nah, dengan harga ini tentunya Jadon Sancho punya ekspektasi yang lumayan tinggi dari fans Manchester United. Tapi menurut gua dia harus adaptasi dulu. Jadi ya, kita akan lihat apa yang bisa Jadon Sancho lakukan di Manchester United. Lalu selanjutnya ada Lionel Messi. Nah, ini dia yang mengejutkan tentunya. Ya, jadi sebenarnya Barcelona nggak mau melepas si Lionel Messi. Ya, tentu aja mana tim yang mau melepas pemain seperti Lionel Messi. Jadi sebenarnya Barcelona pingin untuk memperpanjang kontrak Lionel Messi, tapi ya karena terbentur aturan dari La Liga, jadinya Lionel Messi jadi pemain free agent dan dia memutuskan untuk pindah ke Paris Saint-Germain dengan free transfer ya, dari harganya 80 juta. Wah, jadi ya ini untung banget sih Paris Saint-Germain. Ya, Lionel Messi mungkin bisa sih pensiun di Paris Saint-Germain. Dan ya, lalu lanjut ke Rafael Varane dari Real Madrid pindah ke Manchester United. Ya memang Rafael Varane dia pingin untuk mencari tantangan baru di Premier League, jadi dia memutuskan untuk pindah ke Manchester United. Ya, ini langkah yang baik untuk keduanya. Dan Manchester United tentunya dia memiliki tandem yang pas untuk si Maguire. Dan kita lihat apakah Rafael Varane bisa bermain dengan baik di Manchester United. Tentunya dia harus adaptasi juga. Dan ya, lalu lanjut ke Achraf Hakimi dari Inter Milan pindah ke Paris Saint-Germain dengan harga 60 juta. Nah, ini menurut gua langkah yang baik bagi Paris Saint-Germain. Dan ya, Achraf Hakimi dia memang walaupun posisinya right back, tapi dia juga sering mencetak gol, berkontribusi untuk tim. Dan menurut gue ini hal yang baik dari Paris Saint-Germain. Jadi ya nggak ada tambahan harga untuk
si Hakimi. Dan ya, kita akan lihat apakah Hakimi bisa bermain dengan baik di Paris Saint-Germain. Oke, lalu ada Dayot Upamecano dari RB Leipzig pindah ke Bayern Munchen. Nah, jadi emang sih Bayern Munchen suka untuk membeli pemain-pemain yang bagus di Bundesliga dari tim lain. Jadi ya, menurut gua ini hal yang baik buat keduanya. Dan pelatih Bayern Munchen juga mantan pelatih dari RB Leipzig. Jadi harusnya Dayot Upamecano sudah mengenal permainan dari Julian Nagelsmann gitu. Dan ya, harganya diturunin dari 60 juta ke 42 juta. Wah, itu kalau gua jadi RB Leipzig, gua nggak mau melepas sih. Karena diturunin harganya, harusnya 70 juta. Kalau gua jadi RB Leipzig, gua lepas Dayot Upamecano dengan harga 70 juta, karena dia masih muda juga. Lalu ada Antoine Griezmann. Nah, ya memang Antoine Griezmann dia udah flop di Barcelona. Dan Barcelona akhirnya meminjamkan Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Ini menurut gua bagus untuk keduanya. Dan ya, banyak yang bilang kalau Antoine Griezmann bakal bermain dengan baik pas Lionel Messi udah pergi, tapi buktinya enggak cuy, sama aja. Jadi gua udah bisa bilang Antoine Griezmann udah pindah dari Barcelona ke Atletico Madrid karena Atletico Madrid di akhir musim memiliki kewajiban untuk membeli si Antoine Griezmann dengan harga 10 juta gitu. Oke, lalu ada Gianluigi Donnarumma. Ya, ini menurut gua Paris Saint-Germain lagi dan lagi mendapatkan keuntungan untuk bisa mendapat Donnarumma dengan harga gratis cuy. Jadi sepertinya Gianluigi Donnarumma sama AC Milan itu belum mencapai kesepakatan untuk gaji. Jadi dia pergi ke Paris Saint-Germain dengan free transfer. Ya, lalu ada Ben White dari Brighton ke Arsenal. Nah, ini harganya tinggi banget sih. Dari 28 juta dinaikin 30 juta sampai 58 juta cuy. Ya, ini menurut gua sih harganya ketinggian untuk seorang Ben White. Dengan datangnya Ben White juga Arsenal masih kebobolan di Premier League. Jadi ya, tapi kita masih belum tahu apakah dia akan memenuhi ekspektasi dengan harga 58 juta ini. Siapa tahu seperti Maguire yang dia 80 juta dibeli ke Manchester United. Di musim pertama dia agak jelek dan 2 musim selanjutnya dia bermain bagus banget cuy. Nah, kita nggak tahu untuk Ben White apakah dia bisa seperti Maguire. Ya, kita akan lihat. Lalu juga ada Eduardo Camavinga dari Stade de Reims ke Real Madrid dengan harga 31 juta. Ya, ini menurut gua transfer yang lumayan dari Real Madrid. Jadi gua akan ceritain. Jadi Real Madrid itu pingin untuk membeli si Mbappe. Tapi karena ya kalian bisa tahu susah banget untuk membeli Mbappe. Jadi si Real Madrid pindah untuk membeli Eduardo Camavinga yang dirumorkan akan pindah ke Paris Saint-Germain atau Manchester United. Dan akhirnya Real Madrid membeli Camavinga. Dan ini gue lihat seperti kayak pembalasan ke Nasr sih. Karena Real Madrid tidak diperbolehkan untuk membeli si Mbappe dari PSG. Dan akhirnya Real Madrid membeli targetnya dari PSG, yaitu Eduardo Camavinga. Ya, jadi menurut gue ini bisa menjadi pengganti dari Luka Modric. Dan untuk Toni Kroos gue belum melihat sih untuk pengganti dari Toni Kroos. Mungkin sih itu Pogba yang bisa menjadi pengganti dari Toni Kroos, tapi kita nggak tahu. Pogba juga ada kabar kalau dia nggak mau memperpanjang kontrak dari Manchester United, dan kita nggak tahu di musim depan mungkin bisa mendatangkan Pogba untuk pengganti dari Toni Kroos. Ya, lalu si PSG gue nggak tahu lagi sih. Si Nasr dia lebih memilih untuk membiarkan Mbappe pergi secara gratis di musim depan. Karena PSG sudah nggak bisa menghalangi Mbappe untuk pergi di musim depan secara gratis. Dan Mbappe kabarnya pengen ke Real Madrid. Jadi menurut gua, ya Real Madrid melakukan tugasnya dengan baik. Dan si Nasr mungkin alasan kenapa dia nggak mau melepas Mbappe sih karena si Nasr nggak mau kehilangan kekuatan. Mereka pengen menjuarai UCL mungkin sih menurut gua. Alasan kenapa Nasr nggak mau melepas si Mbappe. Oke. Lalu juga ada David Alaba dari Bayern ke Real Madrid dengan free transfer. Ya, jadi David Alaba nggak mau memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen dan dia memilih untuk pergi ke Real Madrid. Ya, jadi menurut gua ini bisa untuk mengisi kekosongan back tengah yang ditinggal oleh Sergio Ramos dan juga Rafael Varane. Ya, jadi
langkah yang baik dari Real Madrid. Lalu juga ada Andre Silva dari Frankfurt pindah ke RB Leipzig. Oke, umurnya udah 25 tahun dan harganya juga lumayan murah, jadi RB Leipzig bisa dibilang melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ada Cristiano Ronaldo. Ya, ini mengejutkan sih, yang awalnya dikabarkan akan pindah ke Manchester City, tapi dia akhirnya pindah ke Manchester sebelahnya, yaitu Manchester United dengan harga 15 juta. Ya, walaupun usianya udah 36 tahun, tapi menurut gua Cristiano Ronaldo masih belum habis, coy. Menurut gua nih Cristiano Ronaldo bisa membawa Manchester United untuk menjuarai Premier League. Itu bukan hal yang nggak mungkin. Itu mungkin aja Manchester United bisa menjuarai Premier League dengan skuad yang bagus banget sekarang. Lalu ada Memphis Depay, dibeli dari Olympique Lyon ke Barcelona. Oh, bukan dibeli, free transfer, ya. Jadi si Memphis Depay emang pingin pindah ke Barcelona semenjak pelatihnya Barcelona itu Ronald Koeman. Ya, sama-sama Belanda gitu. Jadi menurut gua nih Barcelona melakukan tugas yang baik banget. Bisa dibilang ini pengganti Messi sih. Walaupun bisa dibilang gak ada yang bisa menyaingi seperti kualitasnya Messi, tapi menurut gua nih Memphis Depay bisa menjadi tulang punggung dari Barcelona. Ya, dia mencetak golnya bagus banget cuy. Lalu ada Marcel Sabitzer dari RB Leipzig ke Bayern Munchen. Nah, ia lagi-lagi Bayern Munchen membeli pemain yang bagus di Bundesliga. Dan ya, walaupun usianya udah 27 tahun, tapi menurut gua ini langkah yang baik dari Bayern Munchen. Oke, lalu ada Tammy Abraham dari Chelsea pindah ke AS Roma. Ya, ini juga bagus bagi keduanya. Jadi Tammy Abraham bisa main lebih banyak di AS Roma, dan AS Roma juga membeli striker untuk mengganti si Edin Dzeko yang pindah ke Inter Milan. Oke, lalu ada Konate dari RB Leipzig ke Liverpool. Ya, jadi Liverpool ingin untuk membeli center back supaya mereka punya pengganti si Van Dijk dan juga Matip. Jadi menurut gua nih transfer yang baik dari Liverpool dengan 35 juta ditawar sampai 40 juta. Ya, itu 5 juta doang, jadi menurut gua hal yang baik dari Liverpool. Oke, lalu juga ada Martin Odegaard. Nah, ini sih yang gua sebagai fans Madrid agak kecewa sih sama Martin Odegaard. Padahal musim depan dia bisa mendapat jaminan sebagai pemain utama. Dia akan lebih sering main di musim depan, tapi dia lebih memutuskan untuk pindah ke Arsenal. Wow, iya, ini gua sangat kecewa sih ke Martin Odegaard. Ya, tapi itulah jalan yang dia pilih untuk pindah ke Arsenal. Gua juga nggak tahu, padahal di Real Madrid dia bisa bermain di Champions League, tapi di Arsenal Conference League aja nggak masuk cuy. Ya, jadi patut dipertanyakan. Lalu ada Nuno Mendes dari Sporting Lisbon ke Paris Saint-Germain. Dia dipinjamkan dari Lisbon ke Paris Saint-Germain. Mungkin dia bisa menjadi pengganti dari Juan Bernat atau Kurzawa di Paris Saint-Germain. Ya, jadi dia bisa bermain bersama Lionel Messi gitu di Paris Saint-Germain, bersama skuad-skuad yang luar biasa. Lalu juga ada Saul Niguez dari Atletico Madrid pindah ke Chelsea. Ya, ini menurut gua bagus sih Chelsea. Jadi Chelsea sudah memiliki skuad yang lengkap, bisa menjadi pengganti dari N'Golo Kante atau Jorginho. Oke, lalu ada Buendia dari Norwich pindah ke Aston Villa. Ya, menurut gua ini bagus dari Aston Villa, karena Norwich kan bermain di kasta kedua Liga Inggris di musim lalu. Dan kita akan lihat Buendia apakah dia bisa bermain dengan baik di Aston Villa. Banyak yang bilang dia akan menjadi pengganti dari Jack Grealish yang pindah ke Manchester City, tapi menurut gua masih belum cuy. Lalu ada Rodrigo De Paul dari Udinese pindah ke Atletico Madrid. Dia bermain dengan baik di Copa America, jadi menurut gua ini keputusan yang baik dari Atletico Madrid menemukan pengganti dari Saul Niguez yang pergi ke Chelsea. Oke, lalu ada Kurt Zouma dari Chelsea pindah ke West Ham. Oke, ini keputusan yang baik dari West Ham. Jadi sekarang West Ham punya duo Ogbonna bersama Kurt Zouma. Itu menurut gua bagus banget untuk West Ham United. Lalu ada Leon Bailey dari Bayer Leverkusen pindah ke Aston Villa. Di Bundesliga dia juga pemain yang lumayan sih, si Leon Bailey. Jadi akan terjadi persaingan dari Emiliano Buendia bersama Leon Bailey.
Oke, kita lihat untuk di halaman yang kedua. Ya, ada Angelino dari Manchester City ke RB Leipzig. Oke. Lalu ada Moiskin. Nah, ini dia. Dari Everton pindah ke Juventus. Ya, ini menurut gua hal yang baik dari Juventus. Sebelumnya, di pelatih yang sama juga, Massimiliano Allegri, Juventus bisa dibilang masih belum memberikan kesempatan yang banyak untuk Moiskin dan juga tawaran yang besar dari Everton. Dan sekarang Juventus, setelah kepergian dari Ronaldo dan Moiskin yang lebih berkembang, dan sekarang Moiskin akan kembali ke Juventus. Ya, menurut gua ini bagus untuk keduanya. Lalu ada Hakan Çalhanoğlu dari Milan pindah ke Inter. Ini pindah antar rival di Serie A itu memang bukan hal yang aneh cuy, memang udah maklum. Ya, gua juga bingung sih, bisa-bisanya pindah dari AC Milan pindah ke Inter Milan, padahal sama-sama rival. Ya, oke, ada Locatelli dari Sassuolo pindah ke Juventus, loan transfer. Hal yang baik dari Juventus, apakah mungkin ini akan menjadi seperti Weston McKennie yang Juventus permanenkan dari Schalke, dibeli sama Juventus. Kalau Locatelli bermain dengan baik, mungkin akan dibeli secara permanen dari Juventus. Oke, juga ada Christian Romero. Ini sebenarnya Lionel Messi pingin si Romero untuk pindah ke Barcelona, tapi ya nggak terjadi dan dia akhirnya dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Oke, ada Patsundaka dari Salzburg pindah ke Leicester. Menurut gue ini hal yang baik dari Patsundaka, dia bisa bermain di Premier League. Oke, ada Daniel Malen dari PSV pindah ke Borussia Dortmund. Ya, jadi dia akan bersaing bersama Erling Haaland. Dan mungkin Erling Haaland akan pergi di musim selanjutnya karena ya banyak klub yang pengen untuk Erling Haaland dan Daniel Malen bisa menjadi pengganti dari si Erling Haaland. Oke, ada Matheus Cunha, penyerang dari Hertha Berlin pindah ke Atletico Madrid. Ya, Luis Suarez sudah lumayan tua, jadi dia bisa saja menjadi penyerang masa depan di Atletico Madrid. Nikola Vlasic dari Moskow pindah ke West Ham. Memang West Ham suka beli pemain yang dari Rusia cuy. Oke, ini dia, ada Joaquin Correa. Nah, ini menurut gua pemain yang bagus banget. Di Lazio dia memang bagus banget dan Inter membeli dia sebagai pengganti dari Lukaku. Menurut gua ini hal yang baik sebagai pengganti dari Lukaku yang pindah ke Chelsea. Jadi Inter Milan butuh banget striker. Dia bisa duet bersama Lautaro Martinez. Menurut gue ini hal yang baik. Lalu juga ada Georginio Wijnaldum dari Liverpool pindah ke Paris Saint-Germain dengan free transfer. Ya, pemain bintang sih. Dengan free transfer, jadi lagi-lagi Paris Saint-Germain mendapatkan Wijnaldum yang walaupun dia udah 30 tahun, tapi menurut gue Paris Saint-Germain melakukan transfer yang baik. Gratis cuy. Oke, lalu ada Fikayo Tomori dari Chelsea pindah ke Milan. Ini juga hal yang baik, jadi Tomori bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk bermain di AC Milan daripada di Chelsea yang memiliki Rudiger, Christensen dan juga Silva. Jadi sebelumnya Fikayo Tomori dipinjamkan ke AC Milan, dia bermain dengan baik dan sekarang dia udah permanen ke Milan. Oke, lalu juga ada Daniel James dari United pindah ke Leeds. Ya, pindah ke rival sih ini. Ya, ini Daniel James bisa bermain lebih banyak di Leeds United. Tapi menurut gua di Manchester United dia nggak terlalu bagus. Fisikalnya itu rendah banget cuy. Dan kalau dia pindah ke Leeds, kita nggak tahu apakah dia bisa berkembang atau biasa aja. Oke, ya menarik sih. Ada Marek Demiral dari Juventus dipinjamkan ke Atalanta. Menarik. Ada Sandro Tonali dari Brescia pindah secara permanen ke AC Milan. Ada Emerson Royal dari Barcelona pindah ke Spurs karena Spurs juga udah memutuskan kontrak si Serge Aurier. Jadi Emerson Royal dia bisa menjadi pengganti dari Serge Aurier. Weston McKennie seperti yang gue bilang udah dipermanenkan dari Schalke ke Juventus. Lalu ada Alex Moriba, ya
dia nggak mau memperpanjang kontrak dengan gaji yang diturunin, jadi dia memilih untuk pindah ke RB Leipzig. Ya di sini tulisannya Barcelona B, tapi dia udah bermain beberapa kali di Barcelona yang senior. Oke, mungkin ini halaman yang terakhir, halaman ketiga. Oke, kita lihat ada Mike Maignan dari Lille pindah ke Milan. Dia juara bersama Lille dan dia pindah ke Milan. Jadi Milan menemukan pengganti untuk Donnarumma yang pindah ke PSG. Oke, ada Ozan Kabak dari Schalke pindah ke Norwich. Ya, jadi menurut gua keputusan yang baik dari Ozan Kabak. Dia bermain di Premier League walaupun dia akan di musim depan dia akan main di Championship. Ya, karena Norwich banyak orang yang bilang kalau dia akan degradasi cuy. Ada Hector Bellerin, nah ini dia dari Arsenal pindah ke Real Betis. Walaupun cuma dipinjamkan doang, tapi menurut gua ini Hector Bellerin ya di Arsenal dia menurun dan dia memutuskan untuk pindah ke La Liga, pindah ke Spanyol. Dan menurut gua ini langkah yang baik dari Hector Bellerin. Lalu ada Pablo Sarabia dipinjamkan ke Sporting Lisbon. Oke, kita cari ke bawah. Ada Danny Ings dari Southampton pindah ke Aston Villa. Oke, lalu juga ada Joachim. Dia pindah dari Olympique Lyon ke Crystal Palace. Oke, kita lihat lagi apa. Oke, ini dia ada Takehiro Tomiyasu dari Bologna. Dari Bologna dia pindah ke Arsenal. Ya, jadi Arsenal membeli back lagi. Selain Ben White, kita akan lihat sebenarnya banyak banget sih center back dari Arsenal, tapi ya kita akan lihat persaingan dari center back Arsenal. Lalu juga ada Cucurella dari Getafe, dia pindah ke Brighton. Ya, jadi Marco Cucurella dia posisinya left midfielder, dia akan pindah ke Brighton. Ya, mungkin keputusan yang baik dari Marco Cucurella karena di Getafe dia mendapatkan kesempatan bermain yang lumayan banyak, dan di Brighton gua masih belum tahu cuy. Lalu ada Danilo Pereira dari Porto pindah ke Paris Saint-Germain, dan Lucas Torreira dari Arsenal dipinjamkan ke Fiorentina. Oke, kita akan lihat di halaman keempat, mungkin ada yang menarik. Oke, Eric Garcia pindah ke Barcelona. Oke, ada Guendouzi pindah ke Marseille, dipinjamkan. Lalu juga ada Miralem Pjanic. Nah ini dia dari Barcelona, dia dipinjamkan ke Besiktas. Ya memang di Barcelona dia kalah saing sama Sergio Busquets. Dia nggak dapat jaminan bermain yang banyak, jadi dia dipinjamkan ke Besiktas. Ini dia ada Sergio Aguero dari Manchester City pindah ke Barcelona secara gratis. Dan ya, dia sebenarnya pindah ke Barcelona karena dia pengen main sama Messi cuy. Tapi Messi pindah ke PSG dan kita nggak tahu nasibnya seperti apa di Barcelona. Udah nggak ada yang menarik lagi mungkin. Oke, ini dia Florian Thauvin, dia pindah ke Liga Meksiko. Oke, ya sepertinya ini dia untuk bursa transfer musim panas ini. Ya, aku harap kalian suka. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, subscribe dan share video ini ke teman kalian supaya channel ini dapat berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.